Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersyukur kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kau campur tangan di dalam segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan sukacita kami pada pagi hari ini Kau sempurnakan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan Kau mengaruniakan kepada kami sukacita di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini Selasa 16 Mei 2023 tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kembali pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diajak untuk belajar dari umat pilihan Tuhan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan begitu juga dengan persekutuan secara komunitas umat Tuhan secara umum. Bacaan firman Tuhan pagi ini menceritakan kesombongan umat Tuhan yang membawa mereka kepada suatu kehancuran. Dengan keberadaan umat tersebut, mereka sedang merasa hebat dan aman. Ketika mereka merasa hebat dengan kesombongan mereka, dengan kebebasan mereka, maka di sanalah mereka mengalami keterpurukan, kehancuran, karena mereka telah menyembah Allah-Allah lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dengan sifat mereka ini bisa kita katakan air susu dibalas dengan air tuba? Begitu baiknya Tuhan Allah dalam kehidupan umat pilihan itu. Begitu baiknya Tuhan dalam segala proses kehidupan mereka. Bisa kita katakan, seandainya mereka mempergunakan iman mereka, seandainya mereka taat kepada Tuhan, mereka mengerti dan mereka setia kepada Tuhan, pasti tidak akan ada kekurangan dalam hidup mereka. Karena itu di luar kesadaran mereka, justru bangsa itu mengalami masalah yang sangat berat. Mereka terbuang ke Babel. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka bukanlah semata-mata mau menghancurkan kehidupan mereka, tetapi Tuhan mau menghancurkan kesombongan mereka, dan Tuhan mau menginginkan pertobatan mereka. Hidup susah di pembuangan menyadarkan mereka untuk kembali mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang berperan, Allah yang memilih mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini benar-benar mengingatkan kita dalam aktivitas kita setiap hari. Bagaimana kita tidak hanya melihat, belajar dari bangsa pilihan itu, tetapi kita sendiri harus mampu membuat satu keputusan bahwa kita tidak meniru kesombongan daripada umat itu, tidak mau berpaling kepada Allah lain karena kita takut untuk mendapatkan hukuman. Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara-saudara?
Apakah sejalan dengan keinginan? Apakah sejalan dengan harapan-harapan yang akan kita capai dalam kehidupan kita? Apakah kita meniru umat itu, menghalalkan segala cara, atau membenarkan yang biasa? Yang penting apa yang ada dalam pikiran saya bisa tercapai. Apa yang mau saya kerjakan bisa saya lakukan demi kesuksesan dan kebahagiaan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 3, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai atau mengawasi orang jahat dan orang baik. Karena itu kita tidak bisa bersembunyi, sekalipun kita mengatakan bahwa saya tidak dilihat oleh Tuhan seperti dilihat oleh mata kita sendiri. Tetapi kita harus melihat bahwa Allah itu dapat kita percayai, dapat kita lihat bukan dengan panca indera kita, tetapi dengan iman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin banyak dari antara kita manusia yang merasa ketika dia selamat melakukan suatu kejahatan yang kecil, maka karena tidak mendapatkan jerat hukum, tidak mendapatkan hukuman, maka dia ingin kembali melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Karena mungkin pengaruh dampak kesalahan yang besar itu bisa saja semakin berdampak kepada kesuksesan, mungkin bisa saja semakin berdampak kepada kebahagiaan. Karena itu kita ditantang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pernah sadar, semakin banyak, semakin tinggi pendapatan kita, kebutuhan kita juga akan semakin tinggi. Semakin kuat iman kita, tentu juga tantangan hidup kita akan semakin banyak. Karena dengan berhadapan dengan tantangan hidup, maka kita akan teruji, iman kita akan teruji, dan kita akan semakin setia kepada Tuhan. Karena kita bisa memutuskan, tanpa setia dan percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Kalau hanya kita mengandalkan pikiran kita, pengetahuan kita, kekuatan kita, maka akan selamanya kita terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan kejahatan, terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa pasti setiap orang yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan hukuman baginya. Apakah setiap orang yang melakukan kejahatan harus berdampak hukuman seperti apa yang kita lihat, mendapatkan hukuman seperti orang-orang yang dipenjara? Tidak. Tetapi orang yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan kehukuman, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari orang yang melakukan kejahatan itu tidak pernah tenang hidupnya, tidak pernah damai hidupnya. Itulah hukuman bagi dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan mau mengatakan kepada kita, berkat itu hanya ada pada orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat itu hanya ada pada orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu kita bisa melihat, ketika kita sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapatkan berkat Tuhan, maka hidup kita sama seperti pohon yang hidup di tepi pinggiran sungai, di tepi air. Ketika musim kemarau tiba, dia tetap hidup. Akarnya tetap memanjang untuk mencari kehidupan. Akarnya tetap merambat. Ia tidak mengalami panas. Ia tidak mengalami tantangan iklim yang panas. Tetapi
ketika hidup orang-orang percaya diibaratkan dengan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai tadi. Seperti itulah kehidupan kita. Kita selalu seperti daun yang hijau, tetap mendapatkan sumber kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama Tuhan masih menginginkan dan memberikan kesempatan kepada kita, jangan pernah khawatir dalam hidup, karena Tuhan melihat kita, menyelidiki kita, bukan hanya untuk melihat kesalahan kita, tetapi ketika Tuhan melihat kita dan menyelidiki kita, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, bahwa Dia setia kepada orang-orang yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Kau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang mampu menyelidiki setiap hati dan pikiran, setiap perbuatan, dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kalau bukan karena kasih setia-Mu, Tuhan tidak akan mampukan kami, dan kami tidak akan mampu hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkat kasih-Mu yang menopang segala kehidupan kami, memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita untuk pagi hari ini Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan telah mengawasi kami, Tuhan telah menyertai kehidupan kami, maka kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Berkati setiap jemaat-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang sakit, urapi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mempunyai persoalan dan pergumulan kehidupan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang membangkitkan semangat rohani mereka, supaya mereka tetap percaya dan punya pengharapan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat program-program gereja-Mu, buat Parheheon Serena. Kami yakin dan percaya bahwa mereka adalah anak-anak kami, generasi gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan Engkau bukakan setiap hati jemaat untuk mendukung, menopang kegiatan itu Tuhan, supaya mereka termotivasi menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu HKBP Surabaya, berkati pimpinan jemaat-Mu, Pak Haladu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini biarlah kasih setia-Mu yang menyertai segala kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami seluruh pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya ini menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ingat, lakukan segala kehidupanmu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oras.